Ya, selamat datang kembali di channel Stock Dictionary, Bapak Ibu. Pada video hari ini saya akan membahas tentang 15 saham di sektor konsumen primer ya. Jadi apa aja sahamnya nanti silahkan diikutin ke belakang. Yang jelas ini semacam watchlist ya buat per sektor untuk konsumer primer. Baik, langsung saja ke saham pertama, ada MPPA. Hari ini kemarin ditutup di harga 236. Dia ada minus 2,48% dengan volume yang kecil. Volume kecil, si asing masuk dikit ya, 1, miliaran, bandar lokal jualan 21 juta. MPPA ini membentuk doji ya. Jadi kalau besok candle hijau, volume meningkat, ini menarik. Oke, ini skenario-nya ya. Skenario-nya mungkin jadi ini saya gambarkan kalau dia takut-takutnya membentuk head and shoulder ya. Jadi ini shoulder kiri, ini head-nya, ini shoulder kanan. Nah, kalau dia approve, dia bisa longsor ke bawah ya. Jadi walaupun besok naik sampai 340-an sampai 350-an, tapi dia gagal seperti ini ya, Bapak Ibu harus hati-hati ya bagi yang punya di atas gitu. Jadi kalau ini confirm, mungkin Bapak Ibu belum dekat terjemput gitu ya. Oke, support terdekat di 227. Support satu level di bawahnya ada di 184. Ya, resisten terdekat di 278 dan resisten kedua ada di 343. Ya, 344. Baik, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi untuk konten hari ini saya akan membacakan secara cepat aja pola yang terbentuk, terus support resistennya ya gitu ya. Jadi biar Bapak Ibu ada watchlist buat minggu depan. Jadi kalau ada yang tertarik silahkan dicatat support resistennya atau dipelajarin lagi, dianalisa kembali seperti itu ya Bapak Ibu ya. Baik, lanjut ke saham kedua, ada AMRT. AMRT ini kemarin mau nyoba tembus all time high-nya dan jebol ya. Bagus banget ini. Tembus all time high dengan volume yang cukup signifikan nih, kuat lah ya si AMRT ini. Dan asingnya gemuk, bandarnya gemuk. Ini bagus banget AMRT ya. Cuma ini candlenya dia hammer di atas. Nah, hati-hati, ini juga ada gap, kemungkinan akan koreksi dulu ya untuk AMRT. Koreksi dia sampai ke support selanjutnya ini, support sebelumnya di 1585 itu juga masih sehat kok. Ya, jadi nanti kalau misalnya dia gagal breakout, false breakout ini, dia akan turun dulu retrace ya. Target kenaikan kalau secara patternnya dia bisa mencapai ke 2500. Cuma kita 2150 dulu lah ya untuk MRT. Nah, ini secara weekly ini bagus banget candlenya ya. Jadi dia nerobos dengan power yang besar. Secara weekly bagus. Nah, ini tinggal kita lihat nanti minggu depan. Nah, ini candlenya seperti apa ya. Kalau dia benar confirm break, ini bagus banget untuk MRT ya. Bisa lanjut ke 2100. Seperti itu Bapak Ibu untuk MRT. Lanjut ICBP. Nah, ICBP ini juga dia berulang kali nguji ini ya, downtrend line-nya ya. Nah, ini gambar lama ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu sempat nonton video saya sebelum-sebelumnya membahas ICBP atau membahas saham-saham yang sudah seperti MRT tadi gitu ya. Nah, itu tidak ada yang saya ubah. Ya, jadi sekalian kita belajar menelusuri gitu. Menelusuri jejak-jejaknya. Kemarin itu kita bicarakan di mana sih? Sekarang posisinya di mana sih? Nah, itu ya. Jadi biar kita juga lihat analisa saya nih gimana, analisa Bapak Ibu nih gimana gitu ya. Nah, jadi ini kemarin dia udah sempat break downtrendnya, terus dia sudah breakout ya. Ini udah bagus nih, saya hapus. Nah, sekarang dia punya pattern ya. Jadi dia membentuk semacam segitiga lah ya. Nah, ini dia ada batas atas downtrendnya, yang ini uptrend bawah ya. Jadi ini kalau nanti jebol ini bagus banget untuk ICBP ya. Kemarin juga volume tapi biasa ya untuk ICBP ini, asing masuk 11 miliar, bandar masuk 11 juta. Seperti itu.
Nah, harga terakhir si ICBP ini di 8.050 ya. Kemarin sempat uji lagi resistennya cuma gagal. Jadi ini kemarin beberapa 3 hari di tanggal 12, 13 sama 17 11, 12, 13 ya. 12, 13 12, 13 ini nguji tapi dia fail ya, nguji downtrendnya. Berarti memang padahal ini volume udah cukup besar nih ya, volume udah cukup besar masih gagal. Nah, ini lama-lama volume menurun jadi powernya habis. Nah, kemungkinan besok akan retrace dulu sampai ke 7.800 ya. Bagi yang mau punya barang nambah silahkan di mana 7.800 ini ya. Jadi gitu untuk ICBP. Dia target terdekat resisten ada di 8360 atau 83 ya 75 ya, 8375. Terus resisten selanjutnya di 8700. Ya, support terdekat ada di 7800 dan terjauhnya 7000. Nah, nanti kalau misalnya Bapak Ibu ya mau beli udah kebelet banget berharap besok breakout ternyata gagal, ya Bapak Ibu harus ngitung resikonya. Ini agak jauh loh ya. Supportnya di 7.800. Kalau Bapak Ibu bilang, ICBP kan bagus, saya average di bawah nggak masalah gitu. Nah, tapi saat dia tembus ke 7.000, nah ini udah jelek, patternnya patah ya. Pattern patah ini akan turun lagi ke bawah ya. Jadi mending kalau ini mau beli, mau ngejar ke atas gitu ya, ya sabar aja gitu. Ya, dia kalau misalnya jebol potensi misalnya jebol di sini ya. Ya sinilah ke 9.000 lah ya. Potensinya ke 9.000 kalau dia jebol. Untuk ICBP. Selanjutnya INDF. INDF juga ini 6.400 ya atau 6.500 ya. Ini kuat banget ini. Ya, nggak tahu kenapa nih kuat banget INDF. 6.500 volume besar tapi gagal terus breakout. Ya, selalu terpental lagi ke bawah, membal ke bawah. Nah, jadi gimana untuk Bapak Ibu? Ya kalau misalnya memang lihat seperti ini ya. Ini kalau dia terus-terusan nggak tembus, ya bisa kan turun lagi gitu ya Bapak Ibu ya. Ini seperti ini. Dia nggak kuat terus nembus ya turun. Nah, hati-hati untuk INDF. Ya, kalau dia minggu depan masih seperti ini candlenya, nah hati-hati. Ya, apalagi volume semakin menurun nih. Asik semakin dikit belinya, bandar semakin dikit belinya, volume menurun. Ya hati-hati ya. Jadi powernya dia udah doji, udah kehilangan power setelah terbang tinggi di sini. Ya, setelah 4%-an di sini ya. Jadi seperti itu untuk INDF. Kalau jebol bisa ke 6.600. Kalau retrace dia ke 6.350 dulu lah. Ya, support terdekat di 6.350 dan 6.200 untuk INDF. Oke, seperti itu ya INDF ya. Terus lanjut ke JPFA. Nah, JPFA ini juga ini ya. Ngeri ya dia downtrendnya ya. Berapa persen ini ya? Udah sekitar berapa persen ya dari sini sampai sini sekarang. Ya, 39%-an, hampir 40% lah. Ya, jadi memang terindikasi sekali ini terlihat ini double top, ini head and shoulder, ini double top gitu ya. Dia jadi ini double top turun. Dia naik, ini head and shoulder turun. Ya, ini double top turun. Ya, cuma ini untung nggak confirm. Oh, ini confirm nih, sorry. Ini confirm ya. Nah, ini confirm dia. Nah, jadi ini sebenarnya udah bahannya dia. Nah, cuma kemarin ada bantingan pasar, JPFA keikut. Ya kan? Nah, JPFA keikut, sekarang dia main di resisten 1390. Nah, ini support kuatnya ya, 1390. Seperti itu untuk JPFA. Ini secara bandar biasa ya 315 juta sama 20.000. Volume juga kecil. Ya, mungkin ini dia membentuk doji. Ya. Nah, ini hammer ya. Nah, nanti kalau misalnya dia udah merah hijau gini, nah biasanya pembalikan arah memang. Nah, tapi besok harus lihat dia kalau candle hijau dengan volume sangat menarik. Ya, seperti itu. Jadi mudah-mudahan besok hari Senin ini IHSG kita rame. Jadi saham-saham seperti tadi itu banyak yang butuh volume besar, ya. Butuh volume besar untuk confirm. Nah, kalau misalnya kurang volumenya ya tenaganya kurang gitu. Rawan untuk false breakout. Padahal sekarang banyak banget saham yang sudah di dekat-dekat resisten. Saat itu enggak
bisa nembus, ya udah semuanya rata-rata mungkin akan false breakout. IHSG akan ke bawah berarti kayak gitu ya. Jadi hati-hati untuk saham-saham yang sudah diresist ya. Kalau Bapak Ibu nggak sabar, ya bahaya. Nah, enak ini kayak misalnya JPFA. Beli di support, ada potensi, jual di 1460-an. Berapa persen? Ya, sekitar 5% kan udah cukup gitu ya di pasar volatil seperti ini. Oke, selanjutnya ada Cepin. Nah, Cepin ini kalau secara tren dia lebih jelek daripada JPFA ya. Ya, ini udah jebol. Ya, dia di channelnya sudah jebol. Nah, sekarang dia mantul di support kuatnya di 4.800. Kemarin dia breakout di 5.000. Nah, sekarang dia ada di harga 5.150. Nah, ini dia akan melawan dua resisten terdekat, di mana di harga 5.200 dan di downtrend lainnya ya. Jadi ini dia harus butuh volume yang cukup juga untuk menembus ini. Nah, secara candles ini bagus ya dia ya, hampir full body, power juga bagus, diakum sama asing ya kemarin sama Bandar juga. Nah, nanti kita lihat aja, semoga Senin memang benar-benar mendukung pasarnya ya. Jadi ini kalau misalnya Senin mendukung, ya saham-saham ini hampir semuanya mungkin jalan. Seperti itu untuk Cepin ya. Nah, nanti kalau misalnya Bapak Ibu beli sekarang, saya rasa sih mending tunggu dulu lah. Masih ada potensi kok, kalau nggak kuat ya beli di 5.000 lagi gitu ya, atau beli di 4.800 ini. Dia nggak confirm kuat lah ini ya, si 4.800 ini untuk Cepin seperti ini ya. Ini di CRS ini. Oke, itu untuk Cepin. Lanjut saham berikutnya ada Ali. Ya, ini Ali juga udah pernah dibahas, masih dalam trennya, nggak saya ubah, nggak saya apa gitu ya. Nah, ini dia mengarah naik ya, bagus banget dia, candlenya juga hampir full body, nembus resisten, volume sangat bagus, ya cukup bagus lah ya, cukup bagus, di atas rata-rata juga, di akum asing dan di akum Bandar saat dia tembus. Ya, jadi emang mungkin yang ngerek mereka. Nah, tapi ini di sini ada gap, hati-hati ya untuk Ali. Jadi kita lihat aja, semoga ini nggak false breakout dan nggak perlu ditutup cepat lah, ya, karena ini masih bisa rally ke atas. Seperti itu untuk Ali ya. Nah, Ali ini resisten terdekat di 1330 ya. Nah, ini kalau supportnya agak jauh di 11 ribuan. Nah, ini kalau misalnya dia retrace ya ke area sini, mungkin ke 12 ribuan ini. Ya, untuk kali seperti itu, target masih bisa 15.000, bahkan kemarin kalau nggak salah 27.000 ya. Nah, 27.000 targetnya. Ya, untuk Ali seperti itu. Yang penting dia jangan sampai turun dari, keluar dari channelnya ini. Ya, itu akan sangat jelek buat si Ali. Gitu. Ini channel uptrendnya dia. Ya, seperti itu untuk Ali. Lanjut, ada LSIP. LSIP juga sama ya, masih dalam channelnya dia. Jadi ini channel ya uptrendnya dia lah ya. Seperti itu. Dia juga membentuk ini semacam hammer kebalik ya, hampir setengah badan tapi. Nah, terus ini dia ada gap. Nah, ini juga dia mau menghajar resistennya. Jadi ya mungkin skenario-nya besok coba nguji ya, tapi habis itu membal nutup gap. Seperti itu. Ya, volume juga bagus banget kemarin. Volume bagus banget, makanya juga ada gap ya. Asing jualan dikit, terus Bandar jualan dikit. Seperti itu untuk LSIP ya. Dia kalau break di sini targetnya ya, jadi ini udah saya buatkan ya. Ini dari sini ya, targetnya bisa ke sini. Ya, jadi ke 2100 dulu lah. Seperti itu targetnya ya. Untuk LSIP kalau ini break dia bisa ke 2100. Lanjut ke saham selanjutnya BWPT ya. Nah, BWPT ini juga dia sudah break downtrend panjangnya ya. Nah, sekarang dia yang lainnya sudah mulai pembalikan arah, mulai naik lagi. Nah, si BWPT ini kemarin baru jebol terus habis itu main dia di sini ya. Nah,
ini nggak tahu kenapa nih BWPT, saya juga jujur kurang ikuti BWPT ya. Nah, tapi ini membentuk tanduk ya, Daredevil ya ini ya. Nah, ini nggak tahu nih kenapa bikin kayak gini, ngeri juga karena abnormal ya seperti itu ini. Dan pas mau break ternyata nggak kuat, mau break nggak kuat gitu ya. Nah, kalau sekarang BWPT gimana? Kalau menurut saya ini lagi mau coba nembusin resisten gitu ya di 78. Nah, nanti kalau misalnya beli ya kalau berhasil tembus saja di atas ini ya. Di 7980 ini udah beli aja nih. Ini dia area konsolnya juga kok. Ya, cuma kalau besok mantul ya beli aja di 70. Ini udah support kuatnya untuk BWPT. Gitu ya. BWPT beli di 70 good. Ya. Nah, kalau dia tembus dia bisa ke 120 ya, ke sini, ke targetnya ini. Seperti itu untuk BWPT. Lanjut ke SIM. SIM juga ya, kemarin tutup di harga 510, masih dalam channelnya juga ya, rata-rata CPU masih di dalam channelnya semua. Dan ya paling ada yang mau tes resist, ada yang udah breakout, ada yang masih di resist, ada yang di support gitu ya paling. Nah, kalau ini dia sudah breakout ya, tapi rawan breakdown lagi, false break up. Nah, dia rawan kenapa? Karena volume tapi good. Nah, ini juga ada gap ya. Jadi mungkin akan tes ke atas 529 ini, terus habis itu akan turun lagi. Nah, kalau mau beli sekarang gimana? Ya, kalau mau beli sekarang ya silakan, bisa aja gitu ya. Ini tapi udah saya gambarkan support resistennya gitu. Jadi silakan Bapak Ibu ikutin, atur risk yang bisa diterima masing-masing gitu ya dari Bapak Ibu. Berapa? Nah, nanti kalau misalnya sudah ya silakan di apa namanya, dieksekusi gitu. Jadi ini udah 500 nih, udah supportnya nih ya. Begitu dia retrace besok nyentuh 500, kira-kira beli apa enggak? Nah, itu terserah Bapak Ibu gitu. Ya, karena saya tidak ada ajakan jual membeli, saya di sini membantu Bapak Ibu untuk melihat support dan resisten serta channel di saham-saham tertentu yang saya jelaskan di sini. Seperti itu ya. Jadi cuan juga untuk Bapak Ibu ya, tentunya kalau rugi resiko ditanggung Bapak Ibu. Saya nggak ada, kalau untung saya nggak ada untungnya, kalau rugi saya juga nggak ada ruginya. Cuma ya paling saya jadi ya, kalau ruginya keterlaluan gitu ya, misalnya udah tahu supportnya di sini tapi oh nggak apa-apa lah nanti ketahan lagi di sini gitu. Oh nanti jebol jebol downtrend line nggak apa-apa lah nanti kayak di sini dikit-dikit gitu. Ya kalau gitu terus nggak usah baca support resisten ya, trading sesukanya aja gitu ya. Jadi kalau misalnya emang kita ini patokannya technical analysis. Ya lanjut ke selanjutnya ada GZCO ya, atau Gus Chow. Nah ini saham baru juga ya, ini juga kalau top frekuensi selalu hampir setiap hari ini di mana, di ini ya, top gainer atau di top frekuensi. Nah, si GZCO ini juga bagus ya, ternyata dia naiknya itu sesuai channel gitu. Ya, ini sesuai channel, saya juga nggak ngapa-ngapain nih, jadi cuma tarik garis, ditarik ke atas, ternyata sesuai channel gitu. Ya, jadi si GZCO ini juga kemarin pas breakout di resisten 212-nya. Ya, 212 jadi resisten, mau menguji di 250-an. Ya, mau menguji di 250-an. Nah, kalau 250 tembus, dia bisa berpotensi naik ke nah ini kalau Bapak Ibu lihat ini ada double bottom ya. Nih, di sini double bottom. Ya, makanya kemarin dia sempat terbang juga tinggi ya karena double bottomnya ini gitu. Ya, dia confirm terbang. Ya, tapi ada turun lagi ya, naik lagi nggak apa-apa, sehat kok gitu. Ya, karena dia udah naik berapa persen ini gitu. Ini dari sini. Ya, ada 50 sampai naik ke sini udah 400%. 400%, istirahatnya sekitar 30%-nya, sehat berarti kan? Ya, sangat bagus malah. Biar ada powernya lagi. Gitu. Ya, jadi kalau misalnya ini 250 jebol ya ke 270 dulu lah.
275 ini ya. Seperti itu untuk GCCO. Lalu ada UNVR. UNVR ini ini sekali lagi ya, ini yang lama, view kita lama dan ternyata ya hit juga targetnya gitu. Kemarin wah mungkin nggak ya ini UNVR nyampe ke 5000, loh ternyata hit gitu ya. Jadi yang namanya pattern-pattern ini memang luar biasa gitu. Nah ini mungkin nggak tercapai ya, mungkin aja. Kapan? Ya kalau dikasih rezeki dalam waktu dekat seperti UNVR. Kalau enggak ya sabar. Itu ya namanya ada swing, ada yang cepat tergantung bandarnya, seperti itulah kalau di saham ya. Jadi kita ini cuma follower. Target ini ya respon pasar, responnya si market maker mau diapain gitu, mau dicepet apa mau lama ya. Cuma kita bisa berpatok di support resisten gitu aja. Ya, ngelihat trennya patah ya udah jual. Kalau ternyata berhasil ya cuan, ya kan? Ya, UNVR gitu ya. Nah, ini dia berhasil breakout ya. Kalau menurut saya confirm breakout karena udah 1 2 3 candle di atas 4.800. Ya, itu bagus banget. Ya, jadi dia akan mengetes di resisten selanjutnya di 5225. Ya, 5225 seperti itu. Ya, dia akan tes di situ. Kalau misalnya break ini mantap bisa ke sini. Ya, 55. Ya, kalau break bisa ke 5.500 dulu. Ya, cuma kalau saya lihat sih harusnya dia koreksi-koreksi dikit lah. Ya, tapi ini dia juga konsol, sebenarnya sih konsol terus naik ya, sebenarnya bagus juga gitu. Ya, ini jarang-jarang terjadi untuk saham UNVR. Jadi yang punya di bawah manfaatkanlah momentum ini sebaik-baiknya ya Bapak Ibu ya. Jangan FOMO, diatur risk rewardnya. Kalau Bapak Ibu merasa 5.200 udah lah cukup lah, ini kayaknya dia akan membal ke bawah, ya silahkan gitu ya. Tergantung resiko yang bisa Bapak Ibu tanggung. Oke, UNVR juga nih asingnya masih beli terus, bandar lokal beli terus. Volume tapi sudah mulai menurun ya, hati-hati gitu. Ya, untuk UNVR. Baik, selanjutnya ada GGRM. Ya, ini udah sektor yang rokok ya. Nanti ke belakang. Nah, GGRM. Kemarin saya sempat bilang ya, kalau GGRM beli aja nih di 30.350 ini kalau Bapak Ibu tertarik ya. Beli aja area situ, membal dia pasti. Ya, karena dia kemungkinan besar membal ya, bukan pasti. Jadi ya sorry juga kalau di saham nggak ada namanya kata pasti ya, adanya potensi dan kemungkinan lah ya. Jadi bukan pasti, cuma ini potensinya lebih besar ya, karena ini udah support kuatnya, ini udah diuji. Nah, kalau dia membal ya paling ke 31.900 gitu. Ini udah jelas arahnya kemana ya, 5%, ya kan, ke sini 8%. Ya udah kalau beli di situ tungguin aja, entah mau jual dulu ntar ngeliat candle merah jual lagi, nunggu di bawah lagi, terserah Bapak Ibu. Tektokan enak sebenarnya GGRM gitu ya kalau bisa mantaunya. Baik, untuk GGRM seperti itu ya. Ini masih konsol dia, konsol lama juga nih, udah berapa lama deh, 2 Desember sampai Mei, udah 5 bulan ya. Terus HMSP selanjutnya. Nah, HMSP nih target terdekat di 1080 ya. 1080, 1085 lah targetnya. Jadi ini juga target dari KPN handle-nya. Nikap ini handle-nya 2, break terbang. Ya, kemarin di sini saya rencana belum mau beli sih, ini udah breakout. Nah, mungkin akan saya incer nih HMSP. Ya, beli di area 1045 sampai 1050 lah area belinya HMSP. Itu jadi support kuat harusnya. Ya, jadi support kuatnya si HMSP seperti itu. Nah, nanti misalnya aduh Pak takut ketinggalan barang, ya beli aja dulu icip-icip. Ya kan? Uji resist jebol ya syukur, alhamdulillah. Enggak jebol ya udah tahu nurunnya di mana, tunggu di bawah lagi. Gitu ya. Kalau misalnya mau buat rambut terus habis itu dia Bapak Ibu jual di pucuk kata dia rambut, ya cuan juga, ya kan, nggak ada masalah gitu. Trading enakin Bapak Ibu aja gitu. Resikonya mau berapa, mau cuan berapa persen, target mau berapa. Bapak Ibu mau bilang, oh ini nanti HMSP bisa 1400, ya silahkan gitu. Ya nggak ada yang menyalahkan analisa Bapak Ibu gitu. Jadi analisa itu kan ya tergantung sudut pandangnya.
orang. Ya, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Selanjutnya saham terakhir ada WIM. Nah, WIM ini juga kemarin saya sempat ini ya ngambil cuan di sini. Saya juga ngiranya cuma pembalikan arah aja, ternyata langsung terbang 18%. Ya, yang namanya kalau saham udah disupport ada technical analysis rebound gitu ya. Ya ini bisa seperti ini gitu kalau hoki. Ya. Kan ini dia market maker yang bikin. Yang jelas saya cuma waktu itu nganalisa ini mau ada pembalikan. Ya, ternyata besoknya dibawa terbang. Ya, puji Tuhan cuan gitu kan. Nah, ini arahnya juga masih sama ya, masih channel dia sempat mau break channelnya cuma nggak kuat. Nah, ini lihat teman-teman. Jadi untuk WIM apabila dia berhasil nembus channelnya ini ya, ini bagus banget. Ya karena apa, dia begitu tembus channel ini volumenya langsung melonjak ya. Cuma memang ya karena udah tinggi udah 18%, terus ini udah 8% lagi, ini sampai pucuk udah berapa persen ya. Akhirnya jualan bandarnya gitu. Ya ini kalau tadi udah naik 9% lagi di ARB ini habis itu. Ya. Jadi itu hal-hal yang wajar. Nah, makanya kalau ini WIM break ini bagus banget. Oke, nih naiknya langsung volatil ya sampai ke 666 lah. Ya, seperti itu ya untuk analisa hari ini Bapak Ibu. Jadi ini sektor konsumen primer. Nanti saya akan buat beberapa sektor ya. Lagi membahas kurang lebih 15 saham juga gitu. Baik, untuk video kali ini seperti itu Bapak Ibu. Salam sehat selalu. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dibantu like, komen, dan subscribe-nya. Sangat berguna bagi saya. Terima kasih.